Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Pasha dengan NIM F340123104. Saya Riandito Auliando Kusuma dengan NIM F140123163. Saya Dewi Mulyani dengan NIM G1401231085. Saya Diva Karina Putri dengan NIM G840123161. Saya Gipaya Putri Hicam dengan NIM G64012311050. Kami dari kelompok J, kali ini akan menyampaikan materi tentang inovasi terbaru kimia untuk perbaikan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup bisa diartikan sebagai penurunan mutu lingkungan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan hidup semakin kini semakin parah dan bisa membahayakan makhluk hidup. Kerusakan lingkungan hidup bisa disebabkan oleh zat kimia seperti zat radioaktif, pestisida, minyak, logam berat, dan deterjen. Oleh karena itu, inovasi kimia sangat amat diperlukan untuk memperbaiki lingkungan hidup. Salah satu inovasi kimia terbaru adalah dengan membuat deterjen ramah lingkungan dari ekoenzim. Deterjen MES atau methyl ester sulfonat merupakan deterjen yang ramah lingkungan karena bahan baku yang digunakan yaitu minyak sawit atau minyak kelapa dapat diperbarui. Dalam 2 minggu, buangan deterjen ini sudah dapat 60% terurai sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Deterjen ini juga dapat bekerja secara optimal dalam air sada, yaitu air yang mengandung mineral-mineral. Dengan ditambahkannya ekoenzim pada deterjen MES, noda membandel pada pakaian akan lebih mudah untuk dihilangkan dan dapat meningkatkan perbaikan lingkungan. Kelebihan penggunaan ekoenzim ini pada deterjen adalah produk ekoenzim dijual dengan harga yang murah sehingga menghemat pengeluaran. Kemudian proses pembuatan dan bahannya pun mudah ditemukan dan diolah, lalu mengurangi sampah rumah tangga dan daya bersih maksimal karena bisa menembus pori-pori tekstil dan dapat bekerja aktif pada air sada. Namun, penggunaan ekoenzim pada deterjen juga mempunyai kekurangan, yaitu kadar asam yang tinggi dan butuh waktu yang cukup lama dalam pembuatan ekoenzim, yaitu kurang lebih 3 bulan. Chemical recycling adalah sebuah proses untuk mengurai bahan-bahan yang tidak dapat diurai secara konvensional, seperti ban mobil, menjadi komponen penyusunnya dengan proses kimiawi. Nah, proses ini dimulai dengan cara menghancurkan ban sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan serat besi, serat fiber, dan karet. Nah, karet ini kemudian mengalami proses pirolisis dengan suhu 700 derajat, sehingga menghasilkan karbon hitam, gas, dan kemudian minyak pirolisis. Nah, gas ini kemudian diolah melalui proses pembersihan untuk menjadi sumber energi bagi proses pirolisis itu sendiri. Sementara karbon hitamnya dapat dijadikan dalam proses produksi ban dan minyak pirolisis ini dapat digunakan dalam produksi plastik. Penguraian ban menggunakan konsep chemical recycling ini memiliki beberapa keuntungan sendiri. Yang pertama yaitu dapat mengurai ban yang tidak dapat diurai secara mekanik menjadi komponen murninya. Kemudian yang kedua, mampu mengurai limbah-limbah ban dengan waktu yang singkat atau secara cepat. Kemudian yang ketiga, memiliki hasil yang konsisten atau tidak dapat berubah-ubah. Dilihat dari beberapa banyaknya keuntungan dari konsep ini sendiri, tidak menutup kemungkinan ada beberapa masalah atau kerugian yang didapatkan menggunakan konsep ini, yaitu yang pertama, output yang dihasilkan tidak efisien. Tidak efisien di sini yang dimaksud adalah 20-40% input itu tidak sesuai dengan outputnya. Kemudian yang kedua, energi yang digunakan untuk pirolisis itu membutuhkan banyak. Dan yang ketiga, biayanya sendiri itu membutuhkan biaya yang banyak, tidak seperti secara mekanik yang biayanya tidak semahal cara ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.